tentang materi yang tadi dijelaskan keterangan tentang otonomi daerah? Oh, kalau aku sih ngerti pengertiannya. Jadi kalau secara etimologi, otonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti autonomia, di mana auto itu yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Jadi otonomi daerah itu adalah hak wewenang daerah otonomi untuk mengasuh dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat dari undang-undang. Oh, gitu. Oh, kalau aku sih tahunya tujuan otonomi daerah. Jadi tujuan otonomi daerah itu untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk menciptakan kemandirian agar dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, yang dimana untuk menuju ke arah kehidupan masyarakat yang adil dan merata dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oh, gitu. Kalau aku sih nantinya di bagian asas otonomi daerah sih. Kalau asas otonomi daerah itu kan terbagi menjadi tiga: sentralisasi, desentralisasi, sama dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kalau sentralisasi itu kewenangan dari pemerintah pusat. Kalau desentralisasi itu kewenangan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Kalau dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur untuk wali kota. Kalau kamu paham bagian mana? Kalau aku sih tadi nyatanya tentang prinsip otonomi daerah. Jadi dasar hukum yang lebih menonjol dalam pelaksanaan otonomi daerah yakni termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menggambarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu ada pertama konsep kesatuan, di mana otonomi daerah harus menjunjung tinggi aspirasi rakyat. Lalu yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab, di mana otonomi daerah harus nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh rakyat. Lalu yang ketiga, ada prinsip keserasian, di mana otonomi daerah harus memandang aspek keserasian. Dan yang terakhir, ada prinsip pemberdayaan sesuai dengan tujuan otonomi daerah, yaitu agar dapat meningkatkan daya guna dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oh, oke deh, terima kasih guys. Sama infonya. Ya, sama-sama. Kalian lagi baca apa sih? Kita lagi membaca keuntungan dan tantangan otonomi daerah. Oh, keuntungannya apa? Salah satunya itu mengurangi beban kerja di pusat pemerintahan. Terus kalau tantangannya? Oh, kalau tantangannya itu salah satunya itu karena banyaknya organ-organ pemerintahan atau struktur pemerintahan terutama kompleks yang mempersulit koordinasi. Menarik nih. Aku mau membaca ya. Oke. Yuk, jadi kali ini bisa bantuin aku juga. Aku lagi ada tugas tuh dari sekolah tentang peran pemerintah dan otonomi daerah. Kira-kira apa ya? Aku semua bantuin dia, tapi aku nggak tahu kalau peran pemerintah dan otonomi daerah itu apa. Kira-kira apa ya? Oh, setahu saya sih tentang peran pemerintah dalam otonomi daerah itu salah satunya itu pengelolaan anggaran dan keuangan yang mereka bisa mengatur pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Oh, jadi peran pemerintah daerah ini bisa menentukan dana yang mereka miliki di tiap daerah masing-masing ya? Betul sekali. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam peningkatan kebijakan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, hal ini itu memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan layanan publik dengan kebutuhan masyarakat lokal. Oh, jadi berarti otonomi daerah ini benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal ya? Iya, justru dengan barangkali pemerintah itu diharapkan akan membuat pembangunan kehadiran di merata dan memperkuat tata kelola yang baik. Oh, jadi begitu ya. Makasih ya, jadi kita tuh. Iya. Partisipasi masyarakat adalah proses di mana individu atau kelompok akan terlibat dalam kegiatan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka dan komunikasi mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan warga. Partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya, sehingga proses pembentukan
daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah dan pembangunan ekonomi. Otonomi daerah sendiri sangat penting untuk meningkatkan efisien organisasi pemerintah dan pelayanan publik. Dengan otonomi, daerah dapat menentukan prioritas pemerintahan sendiri dan kualitas pelayanan. Penggunaan blok grant dan pemberian keleluasan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan sangat efektif dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah. Hal ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pengembangan infrastruktur dan investasi menjadi salah satu kunci utama dalam peningkatan ekonomi daerah. Dengan adanya infrastruktur yang baik, daerah dapat meningkatkan daya saing dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya, selamat siang. Anda menyaksikan program istimewa kami siang ini di Tribun Bupati. Bersama saya Yasmin Syahputri dan rekan saya Fani Mose, di mana kami akan membahas tentang kasus kontroversial seputar otonomi daerah di Indonesia. Baik, kasus hangat yang sedang terjadi dan banyak dibicarakan di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini yaitu mengenai kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara sebesar 271 triliun. Ya, baik, kita langsung alihkan saja ke rekan kami di luar studio. Baik, saya reporter Danti di sini bersama dengan Prof. Joseph Jamlian. Apakah sudah terdengar di studio? Ya, baik, sudah terdengar suaranya rekan Danti. Baik. Kali ini saya akan mewawancarai Prof. Joseph Jamlian yang merupakan pakar hukum tata negara. Di sini saya akan mewawancarai tentang kasus yang marak terjadi, itu tentang kasus korupsi Hafiz Muiz yang menggelontorkan atau memakan uang negara sebesar 271 triliun. Baik, Prof, bagaimana tanggapan Prof tentang kasus Hafiz Muiz yang mengkorupsi uang dari pemerintah sebesar 271 triliun? Untuk tanggapan saya sendiri, kasus si Hafiz Muiz itu sangat merugikan pemerintah sekali. Mulai dari merusak lahan untuk pertambangan ilegal, kemudian memasukkan perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut secara diam-diam. Hal itu sangat merugikan sekali, di mana yang kita tahu bahwa tafsir kerugiannya itu mencapai 271 triliun, mana itu ukuran yang sangat banyak. Baik. Namun terdapat kontroversial yang sangat atau marak banget terjadi di masyarakat yang mengatakan bahwa kekayaan dari Hafiz Muiz yang selama bertahun-tahun ini merupakan hasil dari korupsi tambang itu. Apakah menurut Prof itu betul ataupun tidak? Hal itu bisa saja terjadi, apalagi yang kita lihat bahwa si Hafiz Muiz dan keluarga tuh sering berpergian ke luar negeri, kemudian mempunyai banyak barang-barang branded, apalagi pernikahan mereka dirayakan di Disneyland. Otomatis itu pasti menggelontorkan dana yang sangat besar. Baik. Ini sekilas dari info saya bersama dengan Prof. Joseph Jamlian. Saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih kepada Profesor Joseph Jamlian yang telah bersedia untuk memberikan pendapatnya tentang kasus korupsi yang sedang terjadi di saat ini. Ya, itu dia laporan khusus kami di siang hari ini seputar otonomi daerah, yaitu kasus korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akan kembali dengan informasi lebih lanjut di masa mendatang. Sampai jumpa. Parah, 271 triliun itu banyak banget loh. Ternyata masih banyak ya pelanggaran kasus korupsi di Indonesia ini. Iya, padahal kan sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Jadi menurut kalian solusi apa sih yang bisa diberikan untuk kasus korupsi ini? Menurut saya Indonesia itu harus berbeda dalam penanganan hukum yang berlaku sehingga masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran. Setuju sih. Sekian video dari kami.